Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdong sangat bahagia usai berkontribusi untuk klubnya Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027. Verdong mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa tim ke kasta tertinggi kompetisi klub Eropa. Kepastian itu dicapai Lille karena finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026. Liga Champions, kami datang. Sampai jumpa musim depan. Kami mengapresiasi kalian semua, tulis Verdong di Instagram. Verdong jadi bagian penting dari skuad Les Dogs musim ini. Pemain yang datang dari NEC Nijmegen pada September 2025 itu memberikan penampilan menjanjikan di kasta tertinggi Liga Prancis. Verdong membukukan 18 penampilan di Liga Prancis, 7 di Liga Eropa, dan 1 kali di Piala Prancis. Dengan jumlah menit bermain yang cukup intens, bukan tak mungkin pemain 29 tahun itu semakin berkembang musim depan. Kontraknya masih berlaku hingga 2028, artinya masih ada 2 musim bagi pribadi kelahiran Dordrecht itu untuk bersaing di tim utama. Saat ini Verdong bersaing dengan Romain Perraud di posisi bek kiri. Kendati demikian, Verdong justru dipercaya sebagai starter dalam laga krusial di Liga Prancis. Saat menghadapi tim raksasa seperti Olympique Lyon dan Marseille, pelatih lebih memilih Verdong ketimbang Perraud. Ini jadi isyarat Verdong punya mentalitas kuat. Menghadapi tim dengan kemampuan di atas kertas lebih baik, pemain binaan Akademi Feyenoord itu solid ketika diberi tanggung jawab besar. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengambil langkah berani dengan menghapus jaminan posisi utama bagi para pemain diaspora. Juru taktik asal Kanada tersebut menegaskan bahwa kualitas kompetisi Eropa bukan tiket gratis untuk menembus skuad Garuda. Langkah ini diambil demi memutus ketergantungan semu pada label pemain luar negeri yang kerap memicu kesenjangan internal. Hartman kini fokus merancang formula baru yang mengawinkan militansi pemain liga domestik dengan keunggulan visi bermain alumni Eropa. Untuk menilai kumpulan pemain Eropa, kumpulan diaspora, karena tidak ada jaminan bahwa pemain-pemain itu akan terpilih hanya karena mereka bermain di liga di luar Indonesia, ujar John Hartman. Melalui komparasi yang objektif, Hartman melihat adanya kelebihan krusial pada masing-masing kelompok talenta tersebut. Rencana besar ini dirancang untuk melahirkan identitas bermain baru yang lebih kolektif dan modern. Selain ambisi di level benua, pelatih 50 tahun itu juga memikul misi historis di tingkat regional. Dia bertekad mengakhiri kutukan panjang di Asia Tenggara dengan membawa pulang trofi Piala AFF pertama sepanjang sejarah. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. PSSI akan memberikan perkembangan terbaru jika ada kemajuan dalam penjejakan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru. Persiapan matang mulai dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman guna membangun kerangka tim tangguh untuk menghadapi putaran final Piala Asia 2027. Langkah awal yang diambil adalah menerapkan standarisasi tinggi dalam pemilihan komposisi pemain skuad Garuda. Di tengah gelombang kedatangan pemain keturunan yang merumput di kompetisi Eropa, ketegasan diperlihatkan oleh juru taktik asal Kanada tersebut. Sistem seleksi dan penilaian performa yang objektif akan diberlakukan secara merata. Hartman menegaskan bahwa evaluasi mendalam tetap menjadi instrumen utama, baik bagi pilar yang berkompetisi di dalam negeri maupun mereka yang berkarir di luar negeri. Sebelum berbicara banyak di level benua, Hartman juga mengalokasikan fokusnya pada turnamen regional, yaitu Piala AFF 2026. Kompetisi sepak bola Asia Tenggara tersebut bakal dimanfaatkan sebagai panggung pemantauan bakat lokal sekaligus pembentukan mentalitas juara. Rangkaian agenda uji coba internasional juga telah disusun rapi sebagai bagian dari periodisasi persiapan skuad.
Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Oman dan Mozambik dalam laga uji coba resmi FIFA Matchday Juni 2026 yang berlangsung di Jakarta. Persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi kini mulai menjadi perhatian serius. Guna memperkuat kedalaman skuad, PSSI diyakini akan terus melanjutkan program naturalisasi untuk pemain keturunan di Eropa. Saat ini, terdapat 2 nama pemain muda potensial yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola tanah air. 2 pemain keturunan yang dimaksud yakni Luc Vicry dan Dean Zandenbergen. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam pola serangan Timnas Indonesia di masa depan. Kualitas fisik dan teknik yang mereka miliki dianggap sangat cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Melihat kebutuhan tim yang mendesak, pengamat sepak bola Roni Pangamanan atau yang akrab disapa Bung Ropan meminta PSSI bertindak cepat. Ia menekankan pentingnya mendatangkan pemain dengan tipe penyerang murni untuk menyempurnakan komposisi tim. Menurut Bung Ropan, Luc Vicry memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Ole Romeni karena tidak terpaku di satu posisi. Ia bisa ditempatkan sebagai pemain nomor 10 yang mengatur serangan atau melebar ke sektor sayap. Namun, Bung Ropan memberikan catatan khusus bagi Dean Zandenbergen yang ia nilai sebagai sosok striker nomor 9 sejati. Kehadirannya dianggap sangat krusial untuk melengkapi lini depan yang saat ini juga menantikan kesembuhan Miliano Jonathans. Bung Ropan berpendapat bahwa waktu yang tersisa menuju Piala Asia tahun depan masih sangat cukup jika prosesnya dimulai sekarang. Ia meyakini proses naturalisasi bisa diselesaikan dalam waktu singkat asalkan dilakukan dengan serius. Berada di Indonesia, Jadon Oosterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini Selasa. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, Jadon Oosterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jadon Oosterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Namun, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Jadon Oosterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun. Ia juga sempat 1 tahun memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jadon Oosterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 gol, dengan koleksi 2 gol. Selain fullback kiri, Jadon Oosterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di Piala Asia 2027, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Kevin Dix buka-bukaan usai menutup Liga Jerman 2025-2026 bersama Borussia Mönchengladbach dengan sepakan gol indah. Pemain Timnas Indonesia itu ikut serta dalam pesta gol 4-0 Gladbach ke gawang Hoffenheim Sabtu lalu. Kevin Dix yang tampil selama 90 menit mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Pada laga tersebut, Dix mencuri perhatian dengan lesakan gol spektakuler dari jarak jauh. Berawal dari umpan Nico Elvedi di luar kotak penalti, Dix melepaskan tembakan keras terukur ke pojok kanan atas gawang lawan. Gol tersebut sekaligus menjadi penutup penampilan apik Dix pada laga pemungkas Bundesliga musim ini. Baru-baru ini, melalui unggahan di Instagram pribadi, Dix merasa lega usai menutup musim dengan baik. Bek kanan Timnas Indonesia itu juga berkontribusi dalam membawa Gladbach selamat dari jerat degradasi. Mengakhiri musim dengan senyum di rumah, terima kasih atas semua cinta tahun ini, tulis Kevin Dix. Sebelumnya, Borussia Mönchengladbach masih berpotensi turun kasta dari Bundesliga. Namun, kemenangan yang diukir Dix dan kawan-kawan saat menang tipis atas Borussia Dortmund pada pekan ke-32 membuat tim berjuluk Die Fallen selamat dari zona merah. Catatan Kevin Dix musim ini cukup meyakinkan. Sebagai pemain yang sering diplot sebagai bek tengah oleh Eugen Polanski, pemain 29 tahun itu mencatatkan 5 gol dari 30 penampilan sepanjang Liga Jerman musim ini bergulir. Tak pelak, capaian musim ini dapat ditingkatkan Kevin Dix pada musim-musim mendatang, mengingat pemain keturunan Maluku itu masih terikat kontrak cukup panjang dengan Gladbach. Menukil Transfermarkt, kontrak Dix bersama klub asal Jerman bagian barat itu masih berlaku hingga Juni 2030. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan talenta keturunan yang berkarir di Eropa menjelang persiapan menuju Piala Asia 2027.